Halo sahabat Weekly, Emma Perrier, seorang wanita keturunan Prancis yang sedang bekerja di Inggris, menghabiskan seluruh musim panasnya di tahun 2015 untuk menyatukan kembali hatinya yang hancur berantakan. Kekasihnya yang berusia 11 tahun lebih muda dari Emma, dengan gampang menghancurkan harapan Emma. Hanya karena pria itu merasa hubungan mereka tidak punya masa depan. Tetapi tanpa disadari Emma bahwa perjalanan cintanya yang menyedihkan pada akhirnya akan berakhir dengan senyuman bahagia. Sebuah berkah tersembunyi di balik semua kegagalan cintanya. Blessing in disguise, begitu pikir Emma pada akhirnya. Setelah peristiwa yang menghancurkan hati itu, Emma menyibukkan dirinya dengan pekerjaannya. Dia berniat melupakan urusan cinta dan membuang jauh-jauh kenangan manis bersama mantannya. Apalagi pekerjaan Emma sebagai manajer di sebuah restoran memang membutuhkan perhatian penuh dan jadwalnya super padat. Namun, di bulan September, ketika kota London memasuki musim gugur dan udaranya mulai sejuk, Emma disergap rasa sepi. Keluarganya jauh di Perancis, dan dia tidak punya banyak teman. Apartemennya yang berada di pinggiran kota yang rimbun di barat daya kota London terasa 2 kali lebih dingin dan sunyi tanpa kehadiran seorang kekasih. Emma berpikir, mungkin ini saatnya dia bangkit dari keterpurukan dan mencari cinta yang baru. Tetapi di mana dan bagaimana? Dia tidak suka nongkrong di kafe, klub, atau bar. Selain itu, Emma memang tidak punya waktu karena pekerjaannya yang super sibuk. Saudaranya di Perancis menyarankan agar Emma mencoba aplikasi perjodohan. Tetapi bukankah itu berbahaya karena banyak penipuan, begitu pikir Emma. Namun sesaat kemudian Emma berkata pada dirinya sendiri, masa bodoh saja, apa salahnya mencoba asal berhati-hati, tidak ada ruginya. Tak berapa lama kemudian, Emma sudah mengunggah 3 buah foto dan menuliskan data dirinya. Seorang wanita asal Prancis sedang bekerja di London, usia 33 tahun, mungil dan berambut coklat. Wajah Emma yang cantik menjadi daya tariknya. Segera profilnya mendapat banyak respon dari para pria, tetapi sayangnya belum ada yang menarik hati Emma. Hingga suatu hari, seorang pria asal Italia berhasil menarik perhatian Emma. Dari foto profilnya, Emma langsung jatuh cinta. Bukan hanya seusia dengannya, tetapi penampilannya juga sangat rupawan. Kulitnya gelap eksotis, sorot matanya yang teduh dan senyuman ramah melengkapi wajah tampan pria Italia itu. Ronaldo Siluna, biasa dipanggil Roni, begitu kata pria itu memperkenalkan dirinya kepada Emma dalam pesan di aplikasi. Roni kemudian bercerita, dulu dia dibesarkan di West Midlands, Inggris. Sejak saat itu, terjalin komunikasi rutin antara Emma dan Roni setiap hari. Yang dibicarakan bisa bermacam-macam, mulai kegiatan sehari-hari, pekerjaan, dan keluarga. Bahkan saking nyamannya, Emma sempat menceritakan mimpinya suatu hari ingin membangun keluarganya sendiri. Roni seorang pria yang manis. Dia pendengar yang baik dan selalu sabar mendengarkan keluh kesah Emma tentang kegiatannya sehari-hari. Sangat berbeda dengan mantan kekasih Emma yang kekanak-kanakan. Lama-kelamaan, hubungan keduanya menjadi lebih dari sekedar teman bicara. Timbul rasa suka dan pada akhirnya bahkan saling jatuh cinta. Saking cintanya, hingga Emma menuruti apa saja nasihat dan saran dari pria yang sama sekali belum pernah dilihatnya itu. Suatu kali, Roni menyarankan Emma pindah kerja ke lokasi yang lebih dekat dengan rumah, agar Emma tidak kelelahan. Tanpa berpikir 2 kali, Emma segera berhenti dari tempat kerjanya, kemudian pindah ke restoran yang dekat rumah.
seakan Roni benar-benar hadir dalam hidupnya dan berubah dari sosok semu dunia maya menjadi bagian nyata dalam hidup Emma. Namun Emma merasa ada yang aneh ketika Roni selalu menolak permintaannya melakukan panggilan video call. Roni mengatakan hal itu kekanak-kanakan. Begitu juga ketika Emma mengajaknya bertemu. Roni sering menolaknya secara halus dengan alasan dia tidak punya waktu karena sibuk dengan pekerjaannya. Sehingga Emma pun harus puas hanya mendengar suara Roni sambil memandangi wajah tampan pria itu di dalam foto. Ketika Emma menceritakan keanehan yang dirasakannya kepada rekan kerja dan keluarganya, mereka semua berpendapat sama. Sosok Roni sangat mencurigakan dan bisa saja sosok itu tidak nyata. Mereka meminta agar Emma berhati-hati. Meski awalnya berusaha tidak peduli saran dan nasihat orang di sekitarnya, tetapi hati kecil Emma mulai penasaran. Logikanya mulai berpikir kenapa setelah berhubungan selama berbulan-bulan, tetapi Roni masih tidak bersedia menemuinya. Emma kemudian mencoba menjadi detektif. Dia mengunggah foto Roni ke sebuah aplikasi bernama Reverse Image Search untuk mengetahui sumber asli foto tersebut. Beberapa detik kemudian keluar jawabannya. Foto Roni muncul di sebuah website talent agency, tetapi dengan nama berbeda. Adam Güzel, asal Turki, aktor dan model. Begitu keterangan yang tertulis di bawah foto tampannya. Saat itu dunia terasa berputar di sekelilingnya, membuat Emma pusing kepala dan mau muntah. Mana mungkin Roni yang begitu mencintainya tega berbohong tentang identitas aslinya. Tidak mungkin, informasi ini pasti salah. Bisa jadi Adam Güzel itu yang palsu. Begitu bisik Emma berusaha menguatkan dirinya sendiri. Dengan harapan besar bisa membuktikan kejujuran Roni, Emma kemudian menelusuri lebih dalam tentang sosok pria Turki bernama Adam Güzel itu. Emma sempat menemukan Facebooknya dan terbukti bahwa Adam adalah sosok nyata. Wajah tampan yang selama ini dikira dicintai Emma memang bernama Adam Güzel dan bukan Roni. Ketika hal itu ditanyakan kepada Roni, pria itu menjawab bahwa dirinya memanglah Adam Güzel. Dia menjelaskan bahwa foto-foto yang dilihat Emma di dalam Facebook adalah dirinya ketika masih muda. Saat itu dia berprofesi sebagai model. Namun, jawaban Roni tidak memuaskan hati Emma. Dia sudah terlanjur curiga bahwa Roni telah membohonginya. Emma bertekad cepat atau lambat akan mengungkap misteri yang menggantung di hatinya tentang siapa Roni sebenarnya. Hingga suatu hari di bulan Agustus tahun 2016, Roni tidak seperti biasanya memposting foto seekor ikan yang sedang berenang dalam akuarium di akunnya dalam aplikasi perjodohan. Emma berpikir itu adalah kesempatan emas. Dia segera mengunggah foto si ikan dalam aplikasi Reverse Image Search. Aplikasi itu kemudian mengarahkan Emma ke akun seorang pria bernama Alan Stanley. Pria itu memposting foto ikan saat mereview sebuah aplikasi traveling. Selanjutnya, Emma menelusuri nama Alan Stanley lebih jauh, hingga dia menemukan akun media sosial pria itu. Di sana terpampang jelas bahwa Alan Stanley bukanlah Adam Güzel. Alan adalah seorang pria berumur dan jelas sekali dia bukan berprofesi sebagai seorang model. Hati Emma berdegup kencang, hatinya menangis. Bagaimana pria bernama Alan Stanley itu bisa terhubung dengan akun Roni dalam aplikasi perjodohan, kecuali Roni dan Alan adalah orang yang sama? Dengan suara bergetar, Emma kemudian menelpon kekasihnya Roni. "Apakah nama aslimu Alan Stanley?" tanya Emma. Secepat kilat, Roni yang sudah ketahuan bohongnya itu menyangkal. Pria itu justru menuduh Emma mengalami krisis kepercayaan akibat semua trauma sebelum mengenal dirinya. Mendengar jawaban pria itu, kemarahan dan kekecewaan dalam hati Emma tidak bisa terbendung lagi. Sambil menangis, Emma berteriak dan mengatakan bahwa Roni penipu, kemudian membanting teleponnya. Entah karena menyesal atau apa, beberapa saat kemudian, Roni alias Alan Stanley menghubungi Emma kembali.
Pria itu kemudian mengakui semua kebohongannya kepada Emma selama ini. Ellen adalah seorang ayah tunggal berusia 55 tahun yang juga tinggal di Inggris. Dia mengaku alasan membohongi Emma karena sedang butuh teman dan kesepian. Setelah itu, Alan mengirimkan foto aslinya. Setelah peristiwa menyedihkan itu berlalu, Emma kemudian mengirim pesan kepada Adam Gussell di akun Facebooknya. Dia berniat menghentikan aksi Alan Stanley dengan cara memberitahu Adam bahwa fotonya telah dimanfaatkan oleh Alan untuk menipu para wanita. Selama ini, Adam Gussell sudah sering menerima pesan yang sama dari para wanita yang mengalami hal serupa seperti Emma. Tetapi kali ini Adam Gussell merasa sedih, prihatin dan marah setelah mendengar kisah Emma. Saat itu, Emma yang sudah tidak percaya lagi dengan perkataan pria manapun di dunia maya, meminta Adam menghubunginya lewat video call. Saat pertama kali melihat wajah tampan Adam Gussell dengan matanya yang teduh tampak gugup di layar ponselnya, tangis Emma pun pecah. Melihat wajah cantik Emma yang menangis, Adam merasa simpati dan sedih. Sejak saat itu, keduanya semakin dekat hingga tumbuh rasa suka dan menjadi sepasang kekasih. Hingga akhirnya pada tanggal 1 April 2017, Adam Gussell datang ke London. Emma bisa memeluk pria pujaannya yang asli. Air matanya kembali berurai saat berada dalam pelukan Adam, si pria asal Turki. Adam kemudian membalas pelukan kekasihnya dengan sebuah kecupan. Dalam salah satu wawancara, Emma mengatakan dirinya bersyukur atas insiden yang terjadi padanya. Karena berkat perbuatan Alan Stanley lah dia bisa mengenal dan bertemu dengan Adam Gussell hingga akhirnya mereka berdua menjadi sepasang kekasih. Adam Gussell yang dalam sesi wawancara itu duduk tepat di sebelah kekasihnya, langsung memeluk mesra wanita itu sambil mengangguk tanda dirinya setuju dengan perkataan Emma. Menurut Adam, apa yang terjadi adalah blessing in disguise atau sebuah berkat yang terselubung bagi dirinya dan Emma. Itulah akhir kisah kali ini. Semoga dapat menjadi inspirasi bagi kita semua bahwa di balik tragedi tersimpan berkat dan di balik kepalsuan masih ada harapan. Teruntuk para sahabat Weekly yang saat ini masih jomblo, jangan patah semangat ya. Teruslah berdoa dan berusaha. For now, stay safe, stay healthy, and see you all in the next case. Terima kasih.